105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan Raw masih bersama dengan Ici dan juga Ustazah Ummu Nailiyah. Dipersilahkan untuk melanjutkan tema kita hari ini, yakni Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law disahkan, benarkah demi perbaikan? Beberapa poin polemik ya terkait dengan RUU Kesehatan yang sekarang disahkan menjadi Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Maka poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan keinginan pemerintah gitu ya, dan juga Menkes untuk penguatan ketahanan kefarmasian ya, dan alat kesehatan yang tadi juga di poin sebelumnya sudah dimunculkan. Di sini poinnya adalah kefarmasian gitu. Nah, di mana pemerintah ingin melalui RUU ini gitu ya, adanya penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri. Poin ini bisa dipastikan berat dan hampir mustahil gitu ya. Kenapa? Karena memang yang namanya kapitalis itu kan tentu tadi ada kerjasama dengan negara-negara kapitalis global gitu ya, dan dunia internasional untuk saling mengimpor dan juga mengekspor. Apalagi kalau judulnya adalah industri kan gitu ya, kesehatan diindustrikan gitu, industri kesehatan, industri tadi penelitian dan farmakologi itu kan dikuasai oleh asing, bukan Indonesia. Jadi kalau kita ingin membuat ketahanan farmasi kita lebih kuat gitu ya, ini kan tentu membutuhkan keberanian yang luar biasa gitu ya dari negeri kita sendiri, dari pemerintah kita sendiri, dan juga modal yang besar. Karena yang ingin kita adu kuat dan tantang itu adalah adidaya kapitalis global gitu. Dan ini satu yang kalau menurut saya itu, kalau saya boleh katakan, mohon maaf gitu ya, satu yang memang hampir mustahil lah gitu kalau kita masih membebek gitu ya kepada kapitalis global gitu. Dan selanjutnya gitu melalui pemenuhan infrastruktur SDM, termasuklah mungkin di sini maksudnya itu adalah tadi ya, dengan mendatangkan para medis ataupun para nakes yang berasal dari luar. Karena sebagian ada juga yang menyatakan, saya lupa itu apa anggota dewan itu yang menyatakan bahwa SDM nakes kita juga di Indonesia kan kurang gitu ya. Sebenarnya bukan SDM yang kurang kalau menurut saya gitu ya, tapi pengelolaannya yang kurang tepat gitu. Karena apa? Karena nakes-nakes kita pintar-pintar gitu ya, kan pintar-pintar gitu, magangnya ke luar negeri kan gitu ya, sampai ke Indonesia itu menjadi bahkan prestasi-prestasi mereka ya kan, mereka bisa bersaing di dunia internasional. Ini kan sebenarnya kan tinggal pengakuan aja gitu ya, pengakuan global aja terhadap SDM kita ini. Udah toh kita olimpiade, generasi mudanya selalu menang gitu. Jadi kita sebenarnya bukan kekurangan SDM ya kalau menurut saya itu, tapi memang pengelolaan ataupun kebijakan untuk meningkatkan SDM-nya ini yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian tentunya modalnya juga harus ada gitu ya. Kalau kita ngutang terus gimana mau punya modal, nggak ada ketahanan anggaran negara gitu ya, tanpa harus mengutang gitu memang susah gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, adapun persoalan tadi yang dikatakan menjadi sorotan para tenaga kesehatan, yang utama itu sebenarnya kalau saya lihat itu yang poin penting mereka itu adalah kemudahan pemberian izin dokter asing gitu ya. Yang dalam BLEID yang baru disahkan itu disebutkan berbagai persyaratan bagi dokter asing maupun dokter WNI yang diaspora dan mau kembali ke dalam negeri itu membuka praktik itu dimudahkan gitu. Dan tentu saja ini akan menimbulkan polemik bagi nakes dalam negeri. Mereka akan bersaing dengan lulusan luar negeri, dan mereka akan bersaing dengan dokter-dokter luar negeri. Apalagi kita lihat pola pikir masyarakat kita yang masih euforia terhadap keasing-asingan gitu ya. Seolah kita lihat memang pasar memanfaatkan pola pikir ini gitu. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini kita lihat betul-betul menarik para medis asing itu masuk ke Indonesia atau ke negeri kita. Ya kan, tentu saja kita lihat memang di sini ada permainan behind the scene ya, Big Brother atau tuan yang menentukannya. Contoh misalnya keterikatan Indonesia terhadap Barat dan Cina, membuka peluang besar melakukan kerjasama untuk mendatangkan tenaga medis mereka, bukan? Karena kan kita banyak melakukan kerjasama dengan mereka, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan bekerjasama dalam hal kesehatan dengan mereka, seperti itu ya kan. Dan sebab
kita ketahui gitu ya bahwa negeri kita memang banyak terhutang ya dengan negara-negara kapitalis global gitu. Dan kemudian termasuk tadi industri farmasi kita gitu ya, yang memang kalau dikuasai oleh asing itu akan yang menentukan jenis dan merek obat-obatan yang akan disalurkan ke negeri ini pun, bahkan yang menentukan dokternya pun siapa, itu nantinya adalah big brother yang di belakang itu gitu ya kan. Dan mereka yang akan mengatur segalanya gitu. Jadi ya memang kita hanya dimanfaatkan sebenarnya kan, karena di negara kapitalis global ini kan melihat kita sebagai pangsa pasar yang begitu besar dari segala aspek, ya ekonomi, ya hari ini mungkin kesehatannya yang di Omnibus Law, besok mungkin pendidikannya bisa di Omnibus Law kan juga nih Mbak ya, undang-undang pendidikan Omnibus Law gitu. Dulu undang-undang Omnibus Law Ciptaker gitu ya, yang harapannya menciptakan banyak lapangan kerja, faktanya itu malah mengurangi lapangan kerja gitu ya, bahkan menyulitkan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Yang mudah itu ya bagi mereka gitu ya, yang pekerja-pekerja yang datang di asing gitu ya, nggak kasus, bukan lagi rahasia umum ya, kasus yang ada terjadi di Manokwari sana gitu. Nah seperti itu. Dan sejatinya ke depan gitu ya, bahwa kita melihat gitu ya, senada dengan penolakan itu ada seorang pakar kebijakan publik Universitas Bangun Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, mengatakan bahwa pengesahan undang-undang kesehatan itu menjadi undang oleh DPR menjadi momen betapa tidak aspiratifnya lembaga perwakilan rakyat kita gitu ya dalam melayani kepentingan publik luas gitu. Namun kalau pelayanan kepentingan ketua umum parpol yang menghambat kepada kepentingan pemilik modal, ya ini adalah fakta kapitalis yang nggak bisa kita pungkiri gitu ya kan, seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Dan menilai bahwa RUU Kesehatan yang baru merupakan bentuk sentralisasi kesehatan karena peran lembaga profesi terlemahkan dan peran pemerintah menjadi dominan. Profesionalisme kesehatan melalui penggunaan lembaga profesi dicabut oleh undang-undang tersebut gitu ya, sehingga Pak Ahmad tadi mengatakan bahwa pemerintah itu mengambil peran yang sangat besar gitu ya di dalam dominan di dalam mengurusi organisasi profesional gitu, bukan para profesionalnya gitu ya, tetapi justru malah tadi yang di belakang mereka inilah gitu ya yang punya kekuasaan bahkan melebihi pemerintah seperti itu. Dan dikatakan tidak memberikan manfaat besar bagi sistem kesehatan nasional karena rawan dibajak oleh pemilik modal kesehatan gitu ya. Dan juga dikatakan bahwa itu justru menguatkan sistem kapitalisme kesehatan gitu ya, atau liberalisasi kesehatan atau industrialisasi kesehatan yang tidak bisa terelakkan, yang sejatinya negara itu harusnya berpihak kepada rakyat dan para nakes gitu ya, tetapi kita lihat sekarang justru malah cenderung berpihak kepada para pemilik modal. Lalu bagaimana meningkatkan layanan dan sistem kesehatan masyarakat sementara dananya dipangkas gitu. Lalu kalau dipangkas, dana siapa yang akan masuk untuk menyahuti semua ini gitu ya. Nah oleh karena itu gitu ya, maka kita lihat apa sih solusinya. Kita kan tadi bongkar-bongkar fakta gitu ya, kemudian melakukan analisis seperti itu. Lalu solusinya apa? Maka kita melihat bagaimana Islam memandang kesehatan gitu ya. Seperti kita katakan tadi bahwa kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok dalam pandangan Islam untuk dimiliki oleh masyarakat. Sebab kesehatan adalah hak warga negara dan mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, bahkan jika bisa digratiskan oleh negara di dalam Islam. Karena kesehatan adalah rezeki yang sangat berharga bagi manusia. Yang kedua setelah pertama keimanan gitu ya. Dan bahkan sejarah telah mengungkapkan bahwa contoh pengelolaan pelayanan kesehatan yang luar biasa gitu ya, berkualitas dan maksimal diupayakan di dalam sistem di dalam peradaban Islam. Jadi saat tidak ada peradaban yang mampu melakukan advance atau kemajuan dalam dunia kesehatan, peradaban Islam itu hadir dengan segala kemajuannya, baik dari segi pola pikir para nakesnya, peralatannya, dan juga sumber daya manusia yang ahli di bidangnya masing-masing itu difasilitasi oleh negara tanpa melibatkan asing seperti itu ya. Karena dalam Islam itu kan Rasulullah SAW bersabda gitu ya, bahwa al-imamu ra'yun gitu ya, mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa seorang imam, seorang pemimpin gitu ya, seorang kepala negara itu adalah pengatur urusan rakyat dan segala urusan yang ada di dalam mengurusi rakyatnya. Demi apa? Demi kebaikan ya, demi kebaikan kehidupan rakyatnya gitu. Jadi penguasa atau kepala negara itu atau pemerintah jajarannya gitu ya, tidak boleh itu berpikir untuk kepentingan asing atau
apalagi kepentingan kapitalis global yang manfaatkan kepentingan dalam negeri gitu ya. Kepentingan memanfaatkan dalam negeri kita gitu ya untuk kepentingan mereka luar negeri gitu, sehingga ini menjadi sesuatu yang kesannya mustahil loh kalau kesehatan itu gratis oleh negara gitu. Tapi dalam Islam ini bukan sesuatu yang mustahil gitu, tapi ini sesuatu yang sudah pernah terjadi. Dan sebenarnya kalau kita mau mengambil gitu ya, ini tinggal mengulang gitu, nggak susah gitu ya. Ini persoalannya kita mau atau tidak kan gitu, mengambil Islam sebagai pengaturan dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalam kesehatan. Dari mana dananya? Tentu banyak dana-dana yang akan memfasilitasi gitu ya negara untuk menerapkan kesehatan yang gratis ataupun murah, pendidikan yang gratis ataupun murah gitu ya. Oleh karena itu komersialisasi kesehatan di bawah naungan kapitalisme adalah suatu keharaman gitu ya menurut ajaran Islam. Nah, karena tidak boleh kesehatan itu dikomersilkan dalam pandangan Islam, diserahkan kepada asing gitu ya, kepada swasta untuk dikelola, karena itu adalah kewajiban ataupun tanggung jawab negara. Maka sudah sepatutnya segala bentuk komersialisasi atau kapitalisasi hajat hidup masyarakat itu ditolak kan gitu ya. Apakah didengar atau tidak oleh pemilik tampuk kekuasaan, tetapi masyarakat dan para nakes untuk menolak undang-undang yang memang terkesan dan dilihat sebagai undang-undang yang termasuk zalim gitu ya kepada nakes dan juga kepada rakyat tentunya gitu, sama seperti undang-undang Ciptaker kemarin yang katanya mereka lapangan kerja justru mengundang banyak pengangguran. Jadi harus ditolak gitu ya dengan konsisten. Maka masyarakat juga harus jeli dan paham bahwa akar persoalannya kebijakan yang zalim ini karena tidak terapkannya sistem ajaran-ajaran Islam yang mulia yang berdasarkan Quran hadis, tetapi lebih mementingkan gitu ya, dan bahkan sedihnya kita ridho terhadap sistem zalim kapitalisme gitu ya, yang mengebiri hak-hak manusia termasuk hak untuk sehat itu bisa ditentukan sebenarnya oleh negaranya masing-masing gitu ya, tanpa harus campur tangan ataupun asing ataupun internasional. Kalau sekarang kan kita gini, kesehatan kita itu akan ditentukan oleh dunia internasional gitu, dan negara ini tidak punya kekuatan apapun nanti untuk menyelakannya seperti itu. Makanya salah satu bahayanya gitu, ancaman yang akan kita dapatkan ketika undang-undang Omnibus Law kesehatan ini betul-betul menjadi undang-undang yang akan dipakai di negeri ini. Itu Mbak. Ya rekan Raw, itu dia penjelasan dari Ustazah Ummu Nailiyah. Nah, sepertinya ini udah ada nih Ustazah beberapa pertanyaan dari rekan Raw yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini. Tapi kita akan ke iklan dulu ya sebelum Ustazah nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan Raw semuanya. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, kembali lagi bersama Ici dan juga Ustazah Ummu Nailiyah di pagi menjelang siang hari ini. Dan ini sudah ada dua penanya nih Ustazah tentang, oke kita bacain dulu ya. Ini ada Ustazah mau bertanya nih terkait dengan disahkannya Undang-Undang Kesehatan pada tanggal 11 Juli lalu yang penuh pro kontra dari masyarakat, khususnya dari para tenaga medis sendiri. Namun wakil-wakil rakyat tersebut tetap kekeh untuk mengesahkannya, bahkan sudah ketuk palu. Pertanyaannya Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah? Bagaimana mungkin para anggota legislatif yang terhormat tersebut tetap maksa undang-undang kesehatan itu harus ketuk palu, padahal banyak rakyat yang menolaknya, terkhusus para tenaga medis tadi. Bukankah para anggota dewan terhormat tersebut adalah orang-orang yang dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat yang telah memilih mereka? Tapi kenapa justru mereka tidak mendengarkan suara rakyat yang menolak disahkannya undang-undang kesehatan tersebut? Terima kasih. Baiklah, satu lagi nih Ustazah, ada juga ini mau bertanya Ustazah, apa sebenarnya tujuan penguasa untuk mensahkan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang sudah jelas-jelas banyak sekali penolakan tentang undang-undang tersebut? Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Ummu Imelda, dan yang sebelumnya pertanyaan dari Asri Ustazah. Baiklah, kalau begitu dipersilahkan untuk Ustazah Ummu Nailiyah untuk memberikan jawabannya. Ya, luar biasa sekali pendengar obsesi.
ternyata saya dengarkan gitu ya karena pertanyaan saya dengarkan gitu. Nah, inilah sebenarnya gini, kalau kita punya masyarakat yang memang peduli ya, peduli kepada penguasa, peduli kepada negara, peduli kepada masyarakat gitu, tentu akan muncul pemikiran-pemikiran ataupun masyarakat-masyarakat yang kritis gitu ya. Dan kekritisan ini memang bukan sembarang kritis gitu ya, tapi juga harus terarah seperti itu. Maka dalam Islam, ketika penguasa, ketika pemerintah, ketika negara melakukan kebijakan yang itu memang tadi kita katakan kan, kita poinnya adalah pandangan Islam gitu ya. Ketika ada penguasa gitu ya, di dalam pandangan Islam melakukan suatu kebijakan yang itu dianggap zolim gitu ya, atau tidak merakyat, tidak pro terhadap masyarakat yang melanggar ajaran-ajaran Islam, kan kapitalisasi atau komersialisasi kesehatan nggak sesuai dengan Islam gitu ya. Nah, maka kan kita diwajibkan gitu ya, dan kita punya hak yang namanya pada poin muhasabalil hukam gitu ya. Apa itu? Menasihati penguasa gitu ya. Kita sebagai warga negara punya hak, bahkan dalam undang-undang sendiri kan diatur gitu ya, bahwa kita punya hak untuk berbicara gitu ya kepada penguasa kepada para pemerintah, kepada negara gitu, untuk menyampaikan aspirasi kita. Dan itulah yang telah dilakukan oleh rakyat, yang telah dilakukan oleh para nakes kita gitu ya. Mereka sudah demo damai gitu ya, aksi damai berjilid-jilid gitu ya, untuk mengatakan kalau mereka tidak setuju dengan pengesahan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law tersebut. Walaupun tadi pada akhirnya palu diketuk kan gitu ya, undang-undang disahkan, lalu bagaimana sih kan gitu ya. Ya memang ini suatu yang wajar sih dipertanyakan oleh masyarakat. Lalu fungsi kan gitu ya, fungsi perwakilan rakyat yang ada di Dewan sana kan seharusnya itu pro kepada masyarakat gitu. Bukan pro tadi kepada para orang-orang yang ada di belakang tadi ya, big brother yang ada di belakangnya itu gitu. Sehingga kita lihat bahwa betul-betul orang-orang yang dipilih oleh masyarakat duduk di sana itu bukan orang-orang yang salah. Tentu kalau dikatakan nanti bahwa yang dipilih adalah orang-orang yang salah, mereka akan marah gitu kan gitu ya. Tetapi kan yang kita inginkan betul-betul aspirasi masyarakat itu bisa dibawa oleh para anggota dewan ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi para nakes gitu. Memang betul gitu ya, nanti mereka akan mempunyai juga alasan mereka untuk mensahkannya gitu, karena kan mayoritas setuju, kecuali kalau saya tidak salah 2 atau 3 partai aja yang menolak gitu ya. Ya kalau dalam demokrasi tentu ini menang gitu. Berapa partai di parlemen gitu ya, hanya 3 yang menolak. Kalau partainya ada 11-3 berarti kan ada 8 ya, 8 nih harus melawan 3, tentu 3 akan keok gitu ya, yang menang akan 8 gitu. Nah ini adalah realitas kita di dalam negara yang menjalankan demokrasi gitu. Tetapi walaupun demikian, saya katakan masyarakat tidak boleh merasa putus asa kan gitu ya, karena undang-undang juga mengatakan kita boleh menyampaikan aspirasi kita. Kemudian tadi kita juga punya hak di dalam, bahkan sebagai seorang muslim dalam Islam kita punya hak untuk melakukan muhasabalil hukam. Suka tidak suka penguasa kita, suka tidak suka pemerintah kita mendengarkan aspirasi kita, itu adalah hak kita gitu. Dan tidak boleh kan hak itu dibungkam gitu, dan itu tidak boleh gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ya beginilah faktanya gitu ya, beginilah faktanya kalau kita lihat gitu ya, bagaimana aspirasi rakyat, aspirasi para nakes, aspirasi masyarakat, bahkan aspirasi buruh ketika Undang-Undang Cipta Kerja juga luar biasa kan gitu ya. Tapi tadi walhasil ketok palu juga seperti itu. Nanti terus kita sambung kepada pertanyaan kedua gitu ya, Bu Imelda tadi ya. Lalu motifnya apa gitu ya mengesahkannya? Tentu saja sebenarnya yang namanya kita negara yang tunduk pada kebijakan kapitalisme global kan gitu ya. Yang namanya kita by design itu bukan sesuatu yang mustahil. Mungkin sulit bagi sebagian orang menerima kalau kita banyak kebijakannya yang by design gitu ya. Tapi bahkan Pak Mumput sendiri mengatakan kan gitu ya, bahkan undang-undang yang ada itu banyak pesanannya gitu. Jadi ya kita menduga kan gitu, kita menduga dan terindikasi gitu bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya buru-buru, tidak transparan kan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang memang sudah dipesankan kan gitu ya. Apakah motif dibaliknya ya hanya mereka lah yang tahu motif dibalik. Tetapi yang pasti undang-undang Kesehatan Omnibus Law ini adalah wujud dari komersialisasi atau industrialisasi kesehatan, yang ini merupakan suatu ancaman sebenarnya gitu ya bagi kesehatan masyarakat, karena kita akan selalu ditentukan oleh kebijakan global atau kebijakan internasional. Kalau misalnya nanti kan gitu, misalnya nanti ada pandemi, ya seperti kemarin ada pandemi kan gitu, ada pandemi, terus yang boleh masuk vaksinnya hanya ini. Nah itu kan
kebijakan gitu, itu keputusan gitu. Walaupun kita katakan antara vaksin itu bukan sesuatu yang haram gitu ya, dan kita katakan bahwa pandemi atau wabah itu sesuatu yang memang alami terjadi seperti, tapi kebijakan untuk mengurusinya, mengelolanya dan menyelesaikannya inilah nanti yang akan menjadi persoalan kan gitu ya. Karena apa? Karena berada di tangan orang-orang yang rakus akan materi duniawi seperti itu. Jadi ya itu jawabannya gitu ya Mbak. Jadi memang ya memang betul gitu. Jadi pertanyaan besar bagi kita gitu ya. Pertanyaan besar bagi kita, karena ini bukan omnibus law yang pertama, ini omnibus law yang kedua. Jadi makanya besok mungkin kita nggak terlalu kaget lagi kalau muncul omnibus law yang ketiga, apakah tadi omnibus law pendidikan, entah omnibus law apa lagi gitu ya. Karena bersembunyi di balik kata omnibus ya, omnibus law ini gitu, sehingga kesannya tidak bahaya, kita ancaman gitu ya. Tapi pada faktanya praktik nanti di lapangan kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang merugikan gitu ya, sangat merugikan masyarakat, terkhusus kita dalam sistem kesehatan kita seperti itu. Ya, terima kasih untuk Ustazah Umuna Ilyah yang sudah memberikan pemaparannya dan juga memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari rekan Rau tadi ya. Ada Umu Imilda dan juga Asri, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Ustazah Umuna Ilyah atas waktunya, dan sepertinya kita harus pamit undur diri ya, karena ini juga sudah mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akhir kata dari Ici dan juga Ustazah Umuna Ilyah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.